sore Bapak Ibu sekalian, kami dari Yayasan Peduli Kanker datang kemari dengan maksud untuk memberikan semacam sedikit ilmu tentang apa itu kanker ya. Kemudian apa penyebabnya, seperti yang ditayangkan ini, gejala sampai ke yang terakhir adalah solusi. Selain penyuluhan, kami juga melayani pemeriksaan yang meliputi kolesterol, asam urat, tensi, dan detak nadi jantung secara cuma-cuma. Ya, nanti bisa dilakukan setelah acara penyuluhan ini. Kemudian juga kami melayani untuk pemeriksaan gula darah secara acak tanpa puasa. Khusus untuk cek gula darah acak baru kita kenakan biaya sebesar Rp10.000 bagi yang mau cek saja. Oke, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak ada salahnya kami memperkenalkan diri. Kami datang dari Surabaya, kami dari Yayasan Peduli Kanker Indonesia Cabang Surabaya. Saya Dedi, yang di belakang operator itu Bapak Giri, kemudian ada lagi Ibu Rika. Masing-masing sudah dapat materinya ya. Oke, walaupun tulisannya agak kecil, moga-moga bisa dibaca. Ya, di situ ada poin-poinnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara kurang lebihnya 1 jam. Kalau materi saya ini terlalu cepat atau terlalu lambat, tolong diingatkan. 1. Yang kedua, kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang lebih paham dari materi yang saya sampaikan, tolong jangan segan-segan untuk diingatkan. Oke, kita mulai. Bicara tentang kanker, pertama kali kita mendengar kata kanker, apa yang ada di pikiran kita? Ya, seram. 1, 2. Ada lagi yang bisa nyebutkan? Pertama kali kanker, stres. Yang lainnya? Ada lagi? Mati ya, takut mati. Oke, ya betul. Kalau beberapa kali saya penyuluhan di gereja-gereja, ada yang bilang jual rumah, jual sawah, jual sapi ya, bicara tentang kanker ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu gejala awal dari kanker, semestinya kanker bisa disembuhkan tanpa melalui operasi. Di sini akan saya coba jelaskan ya gejala-gejala awalnya. Kanker pertama kali ditandai dengan munculnya 3 jenis benjolan. Ya, di kelenjar getah bening, benjolan yang pertama, kemudian ada kista, ada tumor. Saya jelaskan yang pertama, benjolan di kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini adalah suatu sistem layaknya seperti pembuluh darah adanya di sekujur tubuh kita. Fungsinya adalah untuk menyerap atau sebagai salah satu benteng pertahanan tubuh dari kuman penyakit. Kalau dia bereaksi menyerap kuman penyakit, dia akan membentuk semacam benjolan. Ya, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Nah, ini yang di sini disebutkan benjolan di kelenjar getah bening yang biasa muncul. Yang pertama di belakang daun telinga, di ketiak daun telinga ya, bukan di daun telinganya. Kemudian leher belakang sampai ke pundak, kemudian di ketiak lengan. Ya itu Bu, itu benjolan di kelenjar getah bening kalau ada itu. Kemudian ada lagi satu tapi jarang di selangkangan. Biasanya terjadi pada anak kecil yang sedang drop, dia akan muncul benjolan. Itu yang biasa muncul. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Tadi saya sebutkan. Yang tidak berbahaya dia muncul menghilang, begitu seterusnya. Di masyarakat Jawa biasa kita kenal dengan sebutan, ada yang tahu? Uci-uci. Ada yang pernah dengar uci-uci? Uci-uci adalah benjolan kelenjar getah bening yang tidak berbahaya. Yang berbahaya muncul, membesar, mengeras, tidak menghilang lagi. Ini yang riskan menjadi kanker kemudiannya. Benjolan yang kedua yaitu kista. Kista adalah benjolan yang berisi cairan, bentuknya seperti gel. Umumnya di masyarakat yang dikenal cuma kista di ibu-ibu yang tahu biasanya ini. Kista yang di rahim dan di payudara. Kista itu banyak macamnya. Ya, saya sebutkan mulai dari atas ya, dari kepala, pembesaran kepala. Biasa menyerang anak kecil yang kita kenal dengan istilah kista hidrosial. Tepat. Kalau ibu semasa hamil ceroboh dalam hal asupan gizi, riskan untuk kista hidrosepalus.
Kemudian yang lainnya ada yang namanya glaukoma. Tahu glaukoma? Glaukoma adalah kista yang menyerang di belakang bola mata. Kalau pada penderita diabetes yang kronis biasanya akan menyebabkan kebutaan, ya, kalau tidak waspada. Beda dengan katarak. Kalau katarak masih bisa disembuhkan dengan cara dioperasi, tapi kista glaukoma terlambat kita mengetahui akan buta secara permanen. Ada lagi yang lain, kemudian ada namanya ganglion, keloid, lipoma, dan terakhir kista mola atau yang dikenal dengan hamil anggur. Itu benjolan yang kedua. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada pertanyaan ya disimpan dulu, nanti terakhir ya. Jadi saya selesaikan materinya dulu biar cepat. Oke. Kemudian benjolan yang ketiga adalah tumor. Tumor atau yang orang kenal dengan daging tumbuh adalah pertumbuhan sel yang sifatnya abnormal atau membesar tidak semestinya. Tumor bisa dipicu dari aktivitas sehari-hari kita yang sifatnya ringan. Misal kita jalan kaki ya, terburu-buru, lengan ini terbentur oleh pojok meja ya. Apa yang terjadi? Memar ya. Oke, memar atau yang kita istilahkan pembekuan darah. Pembekuan darah ini jika kita anggap sepele, bisa loh, bisa untuk mengarah ke kanker. Kenapa? Saya jelaskan sedikit. Setiap hari kan kita mendapat protein ya dari makanan kita. Masuk, diolah oleh lambung menjadi asam amino. Asam amino kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh dan pada suatu saat dia akan bertemu dengan memar tadi. Jadi misalnya memarnya di sini ya, awalnya terbentuk DNA baru, lama-lama mengerah menjadi daging, akhirnya menjadi tumor. Intinya ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita mendapat memar, segera atasi. Pertama, solusi yang paling mudah, sediakan salep, betul, salep trombopop ya. Itu mudah, dioleskan begitu saja ya, selesai. Atau mungkin juga kalau salep trombopop nggak ada pak, berarti adanya cuma minyak tawon, minyak kayu putih ya misalnya adanya. Bisa apa enggak? Bisa. Oke, silakan pakai, tapi cara penggunaannya harus tepat. Misal kita pakai minyak tawonnya, misalnya ini memernya, kita lakukan olesan, kemudian lakukan pijatan ringan di sekitar titik memar. Jangan pada titik memarnya. Ya. Jadi jangan seperti kebiasaan kita, apalagi di masyarakat Jawa. Sekali lagi masyarakat Jawa dulu ya, kalau ada anak kecil yang jatuh ya, kebentus ya, terus apa yang kita lakukan? Wow, tang rambut, minyak gitu ya. Itu tindakan yang saya anggap ceroboh. Ya, jadi lakukan pijatan ringan di sekitar titik memar. Oke? Atau penting juga pengen yang agak cara tradisional, pakai daun alpukat yang tengah. Jadi yang bukan daun yang muda, bukan yang daun tua yang tengah-tengah, hampir sekitar 5 lembar. Kemudian siapkan rebusan air 5 gelas, celupkan, didihkan, diminum tiap hari. Selain bisa untuk menyembuhkan memar, dia juga bisa untuk mengontrol tensi darah kita. Ya, rebusan daun alpukat kalau ditambah dengan sekitar kurang lebihnya setengah sendok teh jinten hitam itu sangat efektif untuk menyembuhkan luka pasca operasi sesar. Untuk ibu-ibunya setelah melahirkan, itu bagus. Kesimpulannya, kalau di tubuh kita mulai ada benjolan kelenjar getah bening, ada, mau dicatat bu? Saya ulangi. Ada yang mau dicatat lagi? Nggak perlu ya. Kalau di tubuh kita mulai ada benjolan kelenjar getah bening, ada kista, ada tumor, waspadai karena bisa jadi ini adalah awal dari serangan kanker. Oke, selanjutnya. Di tubuh seseorang yang ada bibit-bibit kanker, dia akan mulai mengalami keluhan-keluhan yang kita kenal dengan gejala umum. Saya ringkaskan di sini ada 4 gejala umum. Bisa terjadi sekaligus, bisa salah satunya, dan bisa terjadi di hampir semua jenis kanker. Yang pertama, buang air besar yang tidak tuntas. BAB yang tidak tuntas selama kurang lebihnya 6 bulan. 6 bulan. Normalnya kalau kita buang air besar, apa yang kita rasakan? Long ya, pikiran fresh. Pada penderita kanker tidak demikian. Setelah buang air besar, selesai, keluar, ini perut masih terasa mulas, terasa mengganyat, ingin buang air besar lagi.
Tetapi saat kita kembalikan ya ke kamar mandi, kita jongkokkan istilahnya ya, kotoran ini enggak keluar-keluar juga. Ini terus-menerus terjadi selama kurang lebihnya 6 bulan. Jika ini tidak segera kita lakukan tindakan, maka next time berikutnya pada bulan ke-8 sampai bulan ke-12 feses kita akan berubah warna menjadi hitam kemerah-merahan. Ya. Masih juga kita tidak mau periksa, lebih parah lagi feses akan bercampur dengan lendir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada salahnya kalau kita sedang BAB ya. Saya nggak ngajari jorok ya. Sekali-sekali tengok gitu ya. Saya yakin Anda semua pasti rela kan ya, ada yang hilang dari bagian tubuhnya ya. Saya yakin, cuma nggak ada salahnya ditengok. Kalau feses yang normal sehat berwarna, maaf ya kalau jorok ya, dominan kekuningan gitu ya, agak hijau gitu. Kalau berwarna selain itu coklat apalagi sampai ada kehitam-hitaman, itu waspadai. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Gejala umum yang berikutnya sesak napas tetapi bukan asma. Periksa ke dokter. Dokter menyatakan ini bukan penyakit asma. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya tekankan di sini adalah kanker itu bersifat seperti makhluk hidup. Dia juga makan, dia juga berkembang biak, dia juga buang kotoran. Salah satunya buang kotoran di paru-paru kita sehingga kita mengalami sesak nafas. Sama dengan gejala yang terakhir, batuk kering tapi bukan TBC. Ya, sama dengan itu. Cirinya kita akan mengalami hentakan minimal 100 kali dalam sehari. Minimalnya segitu. Kurang lebihnya seperti itu contohnya. Dan minimalnya 100 kali. Jadi setelah ini ya nanti di rumah kalau ada yang batuk ya iseng-iseng dihitung mungkin ya. Oh, lebih dari 100 kali berarti memang ada masalah di situ. Nah ya, bukan berdehem ya, bukan itu ya. Lain dengan itu ya. Ya, oke. Ada gejala umum, ada gejala khusus. Saya akan mencoba untuk mempertajam pembahasan tentang kanker di 2 jenis kanker yang umum menyerang wanita dan 1 jenis kanker yang menyerang pria. Kanker rahim dan kanker payudara, dan untuk yang pria kanker prostat. Ini mohon materi ini diperhatikan utamanya untuk ibu-ibu. Kita mulai dari kanker payudara. Kanker payudara diawali dari kulit payudara yang mulai bersisik. Tahu bersisik ya? Bukan bersisiknya seperti sisik kulit ular atau bukan ya, bukan. Bersisik kalau kita habis mandi ya, kulit kita digosok nggak pakai putih kan ada bekas yang berwarna putih. Payudara yang sehat selamanya kalau digores tidak boleh meninggalkan bekas yang berwarna putih selamanya. Walaupun Anda nggak mandi seminggu pun misalnya, sak kempro-kemproy misalnya ya, digores ya payudaranya, harus cuma meninggalkan bekas yang berwarna kemerahan. Saya ada contoh fotonya ini. Contoh foto, Pak. Ini awalnya dari kulit payudara yang bersisik karena kecerobohan kita atau kurangnya pengetahuan tentang kanker. Yang bersisik ini karena gatal digaruk akhirnya akan muncul semacam kutil muncul, kemudian akhirnya menjadi koreng seperti ini. Ya, itu awalnya. Kemudian gejala yang kedua dari kanker payudara yaitu dari mulai munculnya benjolan di payudara. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Seperti contoh foto berikut, payudara yang sebelah kanan, ini jenis benjolan yang nampak. Yang sebelah kiri yang sehat. Kalau yang nampak enak ya kelihatannya. Bagaimana untuk mengetahui ada tidaknya benjolan yang tidak nampak di payudara? Ada yang tahu tekniknya untuk mengetahui benjolan yang tidak nampak di payudara? Pernah dengar teknik Sarari? Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu. Teknik Sarari? Ya, yang kita kenal dengan teknik periksa payudara sendiri.
banyak versinya. Ada yang bilang waktu mandi pakai sabun ya, kemudian lakukan gerakan-gerakan ya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Ada lagi teknik yang lain saya coba peragakan, salah satunya yang efektif ya. Berdiri tegak lurus di depan cermin ukuran setengah badan ya, tanpa mengenakan baju, tanpa mengenakan BH. Jadi lakukan ini teknik di kamar ya. Di kamar pintunya dikunci ya, Bapak jangan boleh masuk ya. Berdiri tegak terus, kemudian lakukan gerakan 180-90 lateral kayak gini ya, lurus 1, 2, begitu seterusnya, kurang lebih 10-15 kali angkatan yang pertama itu untuk peregangan. Kemudian lakukan lagi 10-15 kali gerakan yang kedua, 1, 2 ya, kiri kanan, sambil diamati di cermin. Saat kedua tangan terangkat ke atas lurus, otomatis kedua payudara pun juga akan terangkat ya. Amati mana payudara yang angkatannya lebih lamban, dicurigai ada benjolan di situ ya. Berapapun usia kita ya, walaupun Anda sudah lanjut ya, waktu tangan kita terangkat ke atas ya, pasti payudara juga akan terangkat ya, jangan khawatir ya. Amatir situ nanti. Itu salah satu teknik dari Sarari. Kemudian gejala berikutnya ya, dari puting susu. Puting susu lambat laun akan terlipat ke dalam. Tadi saya sebutkan kanker itu bersifat seperti makhluk hidup. Saat sari-sari makanan di tubuh mulai habis, dia akan menyerap makanan di sekitar payudara. Akibatnya puting akan tertarik sehingga rata dengan daerah hitam atau areolanya sini. Jadi putingnya ini ya, ini sudah rata. Ini putingnya bukan jatuh ya, ini mendelep gitu, ketarik gitu ya. Ini bukan anatomi, kan ada wanita yang sejak masih muda puting susunya sudah terlipat. Ini awalnya normal, kemudian karena kanker akhirnya tertarik. Oke, berikutnya dari gejala khas serangan kanker payudara adalah mulai munculnya cairan seperti cairan susu jolong atau kolostrum, padahal bukan waktunya menyusui. Ini ciri khas dari serangan kanker payudara ya. Cairan ini awalnya akan membuat luka-luka kecil di sekitar payudara, seperti contoh foto berikut. Luka ini umumnya kita anggap remeh karena gatal, digaruk begitu saja, atau mungkin diambilkan salep gatal biasa ya, dioleskan. Tindakan ini tindakan yang ceroboh. Luka tidak sembuh tapi makin lama akan makin melebar, seperti contoh foto berikut. Kebanyakan kami menerima pasien-pasien kanker payudara yang kondisinya seperti ini. Kami banyak menerapi pasien kanker payudara pada kondisi seperti ini kebanyakannya. Pada kondisi seperti ini, kalau kita bawa ke rumah sakit, seharusnya sudah harus dilakukan tindakan operasi, seharusnya begitu ya. Tetapi praktek di lapangan, kenyataan di masyarakat kita berbicara lain. Kita bicara dua hal, faktor ekonomi dan faktor kejiwaan ya. Secara ekonomi mampu, psikis kita nggak siap, ataupun sebaliknya, sehingga kondisi seperti ini cenderung dibiarkan begitu saja. Ini dibiarkan, luka ini makin lama akan makin melebar, dan pada suatu saat dia akan pecah menjadi seperti kue bolu kukus, seperti contoh foto berikut ini ya, seperti ini. Pada kondisi seperti ini, cara medis pun atau yang non medis alternatif, kita tidak mendahului kehendak yang kuasa ya, biasanya sudah kecil kemungkinan untuk sembuh. Biasanya dilakukan tindakan paliatif, itu nanti banyak penjelasannya di situ. Oke, Bapak Ibu sekalian, saran kami, tidak ada keluhan, lakukan pemeriksaan
mamografi, ya Bu ya. Jangan menunggu ada keluhan. Kanker sebagian besar berada di stadium parah tanpa disertai gejala yang pasti dan biasanya tanpa diawali dengan keluhan yang pasti. Ya, tidak ada keluhan, check up 2 tahun sekali, atau yang sudah usia lanjut, atau yang punya resiko riwayat kanker. Nanti saya jelaskan ya apa itu riwayat kanker ya. Paling enggak setahun sekali. Oke? Setelah itu saya coba akan membahas kanker yang berikutnya, yaitu kanker rahim. Kanker rahim dimulai dari, saya agak lupa materinya, yaitu menstruasi yang tidak teratur di usia produktif. Berapa itu? 25 sampai 45 tahun. Di bawah 25 atau di atas 45, atau bagi ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya hormonal kayak suntik, kayak pil ya, kalau menstruasinya enggak teratur itu perkecualian ya. Juga ibu-ibu yang sudah pra menopause biasanya juga menstruasinya tidak teratur ya. Kemudian yang berikutnya menstruasi atau keluar darah lagi 3 tahun setelah menopause ya. Ibu-ibu kalau sudah pasti menopause, misalnya usia 50 tahun, tolong diingat-ingat itu 3 tahun setelahnya tidak boleh keluar darah lagi ya. Kalau keluar darah lagi jangan laporan ke bapak, Pak kayaknya produktif lagi mungkin ya Pak, mungkin enggak gini nanti yo. Jangan ya, berarti sudah ada masalah di daerah rahim kita, itu periksakan. Oke. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya yaitu dari keputihan. Saya kok menjelaskan keputihan ini materinya panjang sebenarnya, tapi saya akan coba ringkas juga. Keputihan ini jika tidak segera kita atasi, yang awalnya di luar ya, dia akan bisa masuk lagi, masuk ke daerah rahim, nempel di dinding rahim, berkoloni, rempel gitu ya, ngumpul-ngumpul, kecil-kecil awalnya seperti biji telasi, lama-lama akan makin membesar, akhirnya akan seperti segerombolan buah anggur. Inilah yang kita kenal dengan mola atau hamil anggur. Hamil anggur bisa dipicu salah satunya dari keputihan yang enggak segera diatasi. Hamil anggur atau mola ini jika tidak segera kita atasi bisa menyerang ke salah satu atau kedua indung telur yang kita kenal dengan mioma atau miom. Kata tenaga medis, kalau yang diserang sebelah kanan kemungkinan untuk hamil masih bisa, tetapi kalau yang diserang sebelah kiri kecil kemungkinan untuk hamil ya. Itu salah satunya. Saya jelaskan yang terakhir, ini juga gejala khas dari serangan kanker di daerah rahim, yaitu saat melakukan hubungan suami istri. Ini juga khas serangan kanker di daerah rahim ya. Saat melakukan hubungan suami istri akan sakit 3 jari di bawah pusar. Jadi misalnya ini pusar ya, kita naikkan di sini ya. 3 jari di bawahnya, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di keduanya, terasa nyeri ya. Ibu-ibu yang merasakan ini, ingat nyerinya saat melakukan hubungan suami istri, bukan setelahnya. Nyerinya 3 jari di bawah pusar, bukan di organ intim, bukan di vagina. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti malam kalau ada PR ya, kerjasama yang baik dengan Bapak. Jangan cuma dirasakan enaknya saja ya. Kalau bapaknya pasti cuma merasakan enaknya, ibunya utamanya ini ya. Kalau sakit saat itu, saat koitus itu, segera hentikan ya. Sakitnya seperti terasa kram kayak gitu ya, perih-perih kayak kram kayak gitu, segera hentikan. Besoknya lakukan pemeriksaan
Ya. Jadi sekali lagi saran saya, tidak ada keluhan untuk di daerah rahim, lakukan pemeriksaan ya. Ya, pap smear ya. Sama juga lakukan secara rutin dan jangan dilakukan secara kolektif. Ya, lakukan pap smear secara individual. Kenapa? Kenapa saran saya untuk lakukan pap smear secara individual? Karena pap smear itu efektif dilakukan 7-10 hari setelah haid bersih. Kan siklus menstruasi wanita kan nggak sama. Itu efektif itu, dan tidak melakukan hubungan suami istri paling lama 2 hari sebelumnya. Ya, ibu-ibu ya, kalau ada pap smear secara kolektif lebih baik jangan ya, lakukan secara individual aja, lebih baik di lab klinik. Oke, kemudian saya akan mencoba membahas sedikit tentang kanker prostat untuk bapak-bapaknya. Bapak-bapak sekalian, kanker prostat itu bisa diawali atau tidak dari pembesaran kelenjar prostat. Dan secara statistik, kanker prostat itu menyerang pria yang di atas usia 45 tahun persentasinya, walaupun yang di bawah usia itu juga ada ya. Kemudian ini juga kanker prostat bisa dipicu dari aktivitas seksual yang tidak sehat, terlalu sering atau terlalu jarang melakukan hubungan suami istri bisa memicu pembesaran kelenjar prostat. Loh Pak, kalau terlalu sering, terlalu jarang, loh berarti berapa kan gitu pertanyaannya kan ya? Iya. Kan harus ada patokannya. Oke, ya saya kasih tahu. Prostat itu efektif, optimal menyemprotkan semen itu kurang lebihnya 75 jam sekali. Jadi lebih baik kita melakukan hubungan suami istri, Pak, ya. Itu lebih baik 75 jam sekali. Berarti kurang lebihnya berapa ya seminggunya? 4? Seminggu 2 kali sehatnya ya. Pak, gimana kalau nggak bisa ngempet misalnya? Lebih dari itu. Oke, silakan, tapi jangan lupa kita imbangi dengan suplemen-suplemen ya. Banyak mengkonsumsi protein untuk bapaknya ya. Misalnya protein dari seafood, Pak. Protein dari seafood itu bagus untuk memperbaiki kualitas sperma kita, walaupun ada risiko untuk kolesterol ya seafood ya. Itu penjelasan yang lain nanti. Kemudian tanda-tanda umumnya ya, di sini ada ditayangkan tanda umumnya dari kanker prostat. Sering atau sulit kencing ya, kemudian nyeri saat ejakulasi. Kalau sering kencing ini seperti kita ngompol, Pak, tapi bukan seperti ngompolnya anak kecil. Kalau anak kecil dia kan tahu mau pipis, cuma cara mengkomunikasikannya kan yang nggak tepat ya. Kalau bapaknya enggak, tahu-tahu begitu saja ngompol gitu Pak, tanpa disadari, atau yang kita istilahkan apa ya, klepnya sudah dol gitu ya, kayak gitu ya. Kemudian ada permasalahan saat melakukan hubungan suami istri, nyeri saat ejakulasi, bahkan disertai keluarnya darah, bahkan yang lebih parah seperti cairannya seperti agak, maaf ya kalau bahasa saya jorok sekali lagi ya, seperti cucian ayam itu merah-merahnya gitu. Kayak gitu Pak. Yang terakhir sampai ke nyeri panggul ataupun di punggung, itu efek lanjutan dari pembesaran prostat biasanya. Oke, itu sepintas dari, nah ini contoh-contoh dari gambar dari prostat. Yang sebelah kanan itu yang normal, yang sebelah kiri yang pembesaran prostat. Ya. Untuk berikutnya materi dilanjutkan oleh Pak Giri. Gantian nih Pak. Terima kasih.
Gimana Bu, Bapak, setelah penjelasan dari Pak Dedi tadi? Kira-kira ngeri, takut? Gimana? Iya. Ini akan saya lanjutkan beberapa aja dari penyebab dan solusi. Penyebabnya apa saja sih bisa kanker itu bisa terjadi? Ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu dari genetik atau keturunan. Biasanya kanker seringkali menyerang saat keluarga kita atau anggota keluarga kita sudah ada yang terkena kanker. Persentasenya sampai 70-80%. Jadi kanker ini sifatnya menurun, bukan menular. Jadi Ibu, Bapak-bapak, apabila menangani orang-orang yang sudah terkena kanker, jangan takut tertular. Tapi ini menurun. Biasanya seperti diabetes, jantung, darah tinggi, asma juga seperti itu. Jadi sifatnya menurun atau warisan ya. Kalau warisan harta sih tidak apa-apa Pak ya, Bu ya. Tapi kalau warisan penyakit pasti orang lari. Persentasenya hampir 80%. Kemudian kedua yaitu dari faktor lingkungan. Yang pertama yaitu dari polusi udara, asap rokok, atau debu jalanan, atau limbah cair pabrik, atau yang sekarang ini mungkin lagi booming, khususnya ibu-ibu yang ingin sekali wajahnya tampak putih. Nah, dari pemakaian kosmetik tolong dilihat komposisinya, dilihat ada hidrokoinan atau merkurinya apa enggak bahan kosmetiknya tadi. Dan khususnya yang pemutih wajah, tolong dilihat kadar SPF-nya atau sun protective factor. Jadi tolong dilihat kalau untuk make up aja jangan melebihi dari 20 SPF-nya. Jadi di bawahnya 15, 16, 17, jangan melebihi dari angka 20. Karena efek pemutihannya lebih cepat, tapi justru efek negatifnya jauh lebih berbahaya. Karena akan menyerang, bisa kena kanker kulit. Terus kemudian ibu-ibu yang biasanya, ini maaf yang diserang cuma ibu-ibu kebanyakan ini. Yang suka beli lipstik ya Bu ya, pasti semua ibu-ibu pasti senang lipstik. Tolong ini ada tips untuk beli lipstik yang sehat. Biasanya lipstik ada testernya Bu ya. Testernya coba digores di tangan, lalu cari cincin emas minimal 18 karat atau lebih. Setelah digosok lipstiknya tadi, kemudian ambil emas tadi digosok. Kalau dalam gosokan tadi mengalami perubahan warna lipstiknya tadi yang asalnya merah terus kemudian jadi agak kehitam-hitaman, jangan dibeli. Karena apa? Itu mengandung timah hitam, timbal. Jadi itu. Ini jangan berpatokan yang harganya murah Bu, justru yang harganya mahal. Malah kebanyakan pakai lid ini tadi. Fungsinya untuk mengkilaukan supaya tahan lama. Hampir seperti itu. Kemudian satu lagi, ibu-ibu khususnya dalam menggunakan perabot rumah tangga pasti senang yang namanya plastik, ya Bu ya, plastik. Ini Ibu tanpa disadari atau tidak, sejak dini ibunya sudah memberi racun pada balitanya. Minimal usia 6 bulan ke atas, di saat produktivitas ASI sudah melampaui kebutuhan balita. Situ ibu biasanya memberikan asupan gizi berupa susu. Nah, yang menjadi masalah bukan susunya, tapi cara penyajiannya. Kalau penyajiannya keliru, bisa berarti ibu memberikan racun. Biasanya botol yang dipakai adalah botol plastik, ya Bu ya. Kemudian cara penyajiannya biasanya entah susunya dulu atau air panasnya dulu. Posisi panas, dimasukkan susu, kemudian dikocak. Nah, saat mengocak ini, polimer-polimer plastik ini secara langsung larut dalam susunya tadi. Ini secara langsung ibunya memberikan baik sebetulnya gizi yang diberikan, tapi diselingi dengan racun. Itu yang jadi masalah. Jadi untuk saat ini, mulai sekarang gunakan olahan dulu, diolah di gelas kaca dulu. Diolah, taruh air panas, kemudian air dingin, setelah agak suam-suam kuku, kemudian dituang di
botol. Itu yang lebih bagus. Ya. Kemudian ibunya juga tolong dibiasakan di saat balita sudah mulai tumbuh gigi ya Bu ya. Kan gusinya agak gatal. Jarang sekali ibunya itu membiasakan putra-putrinya makan sayur atau mempelajari makan buah. Biasanya yang belajari cuma apa? Dikasih gigit-gigitan dari plastik. Itu yang jadi masalah. Jarang ibu-ibunya memberikan wortel atau apel atau sayur untuk mempelajari supaya balitanya membiasakan makan sayur dan buah. Itu yang jadi masalah. Kemudian dari asap rokok juga seperti ini. Jadi rokok justru yang perokok pasif lah yang sering terjadi penyakit kanker paru-paru. Jadi yang menyerang justru yang pasif. Jadi tolong dihindari untuk ibu-ibunya yang bapaknya gemar perokok, tolong kalau merokok jangan terlalu dekat. Kemudian berikutnya yaitu dari faktor makanan. 90% kanker ini dipicu dari faktor makanan karena konsumsi makanan yang kita konsumsi ini banyak mengandung karsinogen atau zat aktif. Yang pertama yaitu MSG atau monosodium glutamat atau penyedap rasa. Di pasaran banyak merek Bu ya, nggak saya sebutkan, ada yang serbuk, cair, padat maupun sudah dalam bentuk bumbu olahan. Semua sama, intinya adalah penyedap rasa atau MSG. Kemudian berikutnya adalah formalin, borak. Ini biasanya terdapat dalam pentol bakso, ikan asin, tahu, atau salah satu lagi yaitu gendar. Tahu Bu gendar? Tahu Bu gendar? Uya beleng. Beleng. Untuk kerupuk puli. Nah, udah tahu ya. Itu selevel dengan formalin Bu. Jadi mulai sekarang yang biasanya gemar mengkonsumsi kerupuk puli, jangan seneng terus dikonsumsi terlalu sering. Ya jarang dikurangi gitu aja Bu ya. Kemudian berikutnya yaitu dari natrium benzoat atau NaBZ atau bahan pengawet. Ini biasanya terdapat pada makan-makan dalam kemasan, baik plastik, kertas, botol maupun kaleng Bu ya. Itu biasanya. Kemudian yang terakhir yaitu dari pewarna buatan atau sintetik dari rodamin B atau yellow sunset. Ini karena apa? Biasanya pewarna yang digunakan adalah untuk pewarna khususnya untuk pewarna tekstil. Biasanya produsen-produsen yang nakal yang biasanya cari keuntungan saja digunakan untuk makanan. Biasanya pada saus, sirup-sirup yang murah. Kalau saus biasanya warnanya pasti ngejreng, merahnya menyala, dan biasanya kalau dicelupkan jari kita kemudian dicuci bisa dipastikan tidak bisa hilang warnanya. Itu dari bahan yellow sun rodamin B. Jadi tolong kalau beli, biasanya ini produk-produk yang mahal justru yang bagus, tapi tetap walaupun komposisinya untuk pewarnanya tidak ada, tapi ada tetap natrium benzoatnya, tetap bahan pengawet. Itu. Kemudian berikutnya setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kanker, kemudian berikutnya adalah solusi. Gimana sih supaya kita ini terhindar dari penyakit kanker? Ini tolong diperhatikan, jadi jangan terlalu tegang Bu ya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Tuhan menciptakan penyakit, manusia harus ikhtiar cari obatnya. Ada. Yang pertama yaitu dengan cara mengurangi penyebabnya. Biasanya ibu dalam sekali masakan menggunakan penyedap rasa 1 bungkus, usahakan mulai sekarang dikurangi separuh, kemudian 1/4, lama-lama nggak pakai sama sekali Bu ya. Kemudian yang ibu biasanya penggemar bakso, ada lagi Bu yang penggemar bakso siapa? Nggak suka semua apa? Banyak suka. Maaf soalnya di bakso yang khususnya yang biasa, maaf ya, sekarang ini kan bahan-bahan lagi mahal. Justru itulah yang rentan sekali pengolahan bakso ini ceroboh. Jadi seperti tolong dikurangi. Kemudian yang biasanya sering mengkonsumsi mie instan, tolong dikurangi juga. Jangan terlalu sering-sering, khususnya untuk putra-putri kita yang masih kecil, itu justru rentan sekali terkena. Dan kalau memang terpaksa mengolah mie instan, tolong air rebusan mie yang pertama itu tolong dibuang. Karena semua produk mie instan, mie kering itu pakai
bahan pengawet yaitu lilin. Jadi air rebusan yang pertama itu tolong dibuang. Dan kalau terpaksa memang betul-betul harus mengkonsumsi, tolong dikombinasikan dengan sayur, entah wortel, brokoli atau sawi hijau, gulanya untuk menetralisir karsinogennya tadi. Oh ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan cara mengkonsumsi baik berupa sayur, lauk maupun buah yang mengandung antioksidan tinggi. Di materi ada semua, di sayur ada 6, di lauk ada 2, di buah ada 4. Di sayur ada brokoli, sawi hijau, lobak, wortel, tomat, pare. Kemudian satu lagi yaitu kacang panjang. Ibu tahu brokoli, Bu? Warnanya apa, Bu? Hijau? Ada yang putih? Ya betul, berarti pintar semua ini. Brokoli bagus untuk pencegahan kanker, sampai juga untuk pencegahan kanker, juga untuk mengatasi osteoporosis. Ya Bu ya. Jangan sampai keliru yang putih, Bu ya, yang kembang kul. Kembang kul itu purinnya tinggi. Jadi nanti ibunya kalau terlalu sering usia 40 ke atas atau 30 ke atas, kalau terlalu sering-sering mengkonsumsi kembang kul bisa kena asam urat. Biasanya cekot-cekot. Bayam, kangkung, daun melinjo, kembang kul, kubis, sawi putih, itu zat purinnya tinggi. Kalau kacang panjang enggak? Bagus. Kalau kacang panjang ini selain untuk pencegahan kanker, juga untuk ibu-ibu khususnya yang usianya sudah mulai punya udah 30 ke atas, 40 ke atas, saat payudaranya mulai turun, ini bisa untuk masker untuk mengangkat payudaranya. Nah, mulai senyum ini. Caranya gimana? Cari kacang panjang, ditumbuk, dihaluskan, kemudian dibalurkan ke payudara. Di sekitar puting, jangan di putingnya semua, Bu ya. Tapi jangan tiap hari, Bu. Kalau tiap hari kasihan bapaknya. Terang-terangan disape ini bapaknya. Jadi entah seminggu 3 kali atau 2 kali. Itu paling enggak mengangkat ya paling 2-3 cm. Tapi jangan terlalu itu, Bu ya, yang usianya sudah lansia terus buru-buru kepingin seperti perawan lagi. Ya nggak mungkin loh, Bu ya. Yang penting rutin itu ya. Dioperasi. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan cara mengkonsumsi lauk. Ini lauk ada 2, ikan laut segar sama tempe. Ikan laut segar, bukan seafood, Bu ya. Ikan laut segar. Ikan laut ada 2, yang segar dan yang dipindang. Misalnya tongkol ada yang segar, ada dipindang. Cari yang segar. Jangan yang sudah dipindang. Boleh dipindang nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering. Kalau memang untuk pengobatan, untuk mengatasi kanker, pilih yang segar. Ya Bu ya. Tapi terserah ibunya, biasanya sering ya beli yang pindang biasanya. Kemudian dari tempe, menurut penelitian di negara maju Jepang, tempe ini paling bagus untuk pencegahan kanker. Ironisnya kenapa kok orang Indonesia justru memproduksi tempe tapi banyak yang terkena kanker? Ada yang salah di mananya ini? Ya, ternyata kalau ditinjau cara pengolahan yang keliru. Ya Bu ya. Biasanya ibu-ibu sukanya gorengnya, ngirisnya tipis-tipis, kecil-kecil, digoreng sampai kering. Ya, itu yang tertinggal hanya proteinnya saja. Bicara masalah pencegahan kanker, yang dibutuhkan adalah sporanya, jamurnya. Jadi alangkah lebih bagus kalau pengolahan tempe non digoreng, direbus, dikukus, dipotong ya Bu ya, dibacem, atau mungkin digoreng dengan digimbal itu Bu. Pakai tepungnya kering tapi tempenya basah. Itu. Kalau ibunya memaksa, Pak, gimana? Keluarga kita itu hanya sukanya digoreng. Boleh digoreng tapi ngirisnya jangan tipis, tebal. Dan gorengnya jangan terlalu matang, setengah matang. Ya, setengah matang. Ibunya ada yang nyantang lagi, Pak, gimana kalau mentah? Boleh enggak? Silakan. Kalau mau mentah dikonsumsi silakan. Asalkan lambungnya kuat. Tapi repotnya biasanya pengolahan dasar tempe di masyarakat kita itu kadang-kadang soalnya dicampuri dengan bahan yang lain.
Itu biasa. Entah kalau penelitian di negara Jepang sana mungkin TP kedelainya asli paling ya. Tapi kalau di Indonesia sudah campur dengan apa-apa. Itu yang jadi masalah. Ya. Kemudian berikutnya yaitu dengan mengonsumsi buah. Ada anggur hijau. Anggur hijau ini harganya mahal juga musiman. Ibu ya, Ibu bisa ganti dengan mengkonsumsi pepaya yang mengkal setengah matang. Ini antioksidannya tinggi. Jadi mulai sekarang untuk mengkonsumsi pepaya yang mengkal ini jangan tunggu kalau nyidam, kalau rujaan, jangan. Jadi mulai sekarang kalau ada pepaya yang mengkal, ambil di jus, campur dengan tomat, wortel atau apel, bagus. Gitu. Kemudian dari apel hijau. Semua apel sebetulnya bagus, antioksidannya tinggi, tapi yang paling tinggi adalah apel hijau. Kalau ibunya gengsi, biasanya di pasaran kan harganya murah, nggak laku di pasaran karena keras, kecut gitu ya. Biasanya ibunya nggak ngiraukan. Justru itu antioksidan yang paling tinggi. Kalau ibu gengsi beli yang hijau, boleh pilih yang merah, tapi sekaligus dalam mengkonsumsinya harus 7. Karena perbandingannya 1 apel hijau ibu sama juga mengkonsumsi dengan 7 apel merah. Nah, sekarang pilih yang mana terserah. Mau pilih yang enak, monggo, nggak apa-apa. Nggak usah dibagi ke anaknya, bapaknya juga jangan. Pak, nak ini ibu lagi program untuk pencegahan kanker. Jangan ikut-ikut. Nanti bapaknya yang kena kanker, Bu. Kena kantong kering. Ya. Kemudian berikutnya yaitu dari buah pir. Semua jenis buah pir bagus untuk pencegahan kanker. Semua. Kemudian satu lagi yaitu melon, bisa 1 biji, bisa buat rame-rame. Tapi catatan khusus untuk yang penderita diabetes, jangan mengkonsumsi melon, mangga, durian, kelengkeng, rambutan, sawo, manggis, semua Bu ya. Repot kalau sudah kena diabetes itu. Bolehnya cuma pisang, pisangnya pisang kepok, makannya harus direbus dulu ya. Dan satu lagi Bu, catatan ini tidak ada hubungannya dengan kanker tapi hubungannya dengan diabetes. Yang khusus untuk penderita diabetes, jangan sekali-sekali mengonsumsi daun pepaya. Daun pepaya meskipun pahit tapi kadar gulanya tinggi. Kalau mau pahitan, pilih saja pare. Pare bagus untuk menurunkan diabetes. Kalau memang ibunya atau bapaknya sudah diabetesnya sudah di atas angka 200, ini kalau mau dicatat monggo. Ini khusus resep herbal. Ambil 2 atau 3 biji pare, di jus. Pahit Pak. Di jus 1 gelas air, diminum sehari 2 sampai 3 kali. Diminum secara rutin 1 minggu. Ibunya tolong check up lagi ke rumah sakit atau puskesmas paling tidak, tolong dilihat. Soalnya kalau ibunya rutin mengkonsumsi secara teratur pare dalam 1 minggu sehari 3 sampai 2 kali, bisa turun sampai 100 poin. Jadi jangan terus menerus dikonsumsi, khawatirnya nanti drop. Atau yang mungkin nggak suka pahitan, ada lagi yang resep herbal yang manis. Ibu tahu apel Fuji? Nah, 1 apel Fuji dipotong sepertiga, sepertiganya dicampur dengan wortel 2 ons atau paling enggak 1 batang, dicampur lagi dengan lidah buaya. Lidah buaya 1 potong ini diambil separuh, dikupas kulitnya, dicuci, lendirnya dihilangkan, kemudian dijus. Jadikan 1 gelas, diminum sehari sampai 3 kali. Khusus pembuatan jus ini jangan buat sekali bikin banyak disimpan di kulkas, jangan. Jadi sekali bikin minum, sekali bikin minum. Kalau ibunya rutin minumnya itu seminggu atau 2 minggu, kontrol lagi. Itu paling bagus, ya. Kemudian setelah mengetahui ini mengkonsumsi, kemudian satu lagi solusi yang ketiga yaitu dengan cara olahraga secara teratur. 1 minggu 2 kali, durasi 30 menit sampai 1 jam. Bicara kesehatan, nonsen orang sehat tanpa olahraga. Di sini ibu bapak-bapaknya olahraganya gimana Bu? Gimana kok gini? Rutin apa?
Ya durasi 30 menit sampai 1 jam. Repot Pak, waktunya terlalu mepet. Atau gini Bu, bisa dicicil. Jadi nggak sepeda motor aja, bisa dicicil Bu ya. Olahraga bisa dicicil tiap hari 5 sampai 10 menit tiap hari. Jogging sekitar rumah tanpa alas kaki. Usahakan ibunya, bapaknya yang usia sudah 50 tahun ke atas, usahakan olahraganya sudah menjelang terbit matahari. Jangan terlalu pagi Bu. Olahraganya disesuaikan dengan usia. Bu ya. Dan betul-betul memang olahraga, jangan disambi. Pak, gimana kalau saya olahraga sambil ke pasar Pak? Atau cuci-cuci? Kan berkeringat Pak. Oke, itu berkeringat. Tapi pikiran kita gimana? Gak fokus olahraga. Pikiran kita mikirin belanjaan. Bapaknya ingin apa, anaknya nggak suka. Kemudian pulang masih mikir lagi uangnya habis. Gimana? Jadi murni betul-betul olahraga. 5 sampai 10 menit cukup tiap hari. Jangan terlalu keras Pak ya. Usia 50 tahun itu olahraganya futsal. Nggak sesuai. Nanti yang jantungnya yang berhenti, seperti almarhum Basuki itu Bu. Usianya sudah 50 tapi main futsal. Ati karep bondo cupet. Ya itu lagi. Kemudian sebelum solusi yang terakhir, dari ketiga solusi ini yang saya uraikan tadi, kira-kira Bapak Ibunya bisa melaksanakan atau tidak Bu? Mudah-mudahan. Sekarang kita tinjau lagi untuk cara mengurangi penyebabnya. Kita ulas lagi. Jarang sekali ibu-ibu kalau mengolah masakan dikerus, kemudian setelah diolah, diicipi, ada yang ngerasa nggak enak. Jarang sekali ibu-ibu ngambil bumbu dapur atau apa ditambahi gula, garam, jarang sekali. Biasanya yang diambil penyedap rasa. Dur gitu biasanya. Ya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian yang kedua, jadi yang solusi yang pertama ini memang kalau Pak saya bisa Pak, oke, Ibu bisa melaksanakan solusi yang pertama untuk keluarga Ibu. Tapi gimana kalau misalnya jajan di luar, masakan-masakan di luar gimana? Apalagi yang siap saji, kayak apa itu sosis-sosis atau tempura atau gimana, itu sudah banyak sekali karsinogennya. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak antioksidan. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena sejak dini ibu-ibu bapak tidak membiasakan putra-putrinya untuk mengkonsumsi sayur, buah maupun lauk. Paling tidak biasanya dikonsumsi adalah yang sekarang ini chicken nugget, yang biasanya praktis-praktis, apalagi mie itu biasanya seperti itu. Jadi ini juga sulit sekali ya Bu ya. Konsumsi seperti ini memang boleh dipastikan zaman sekarang ini kita nggak bisa lolos dari makanan-makanan tersebut. Kemudian terakhir olahraga. Olahraga ini kalau mau meluangkan betul secara rutin sebetulnya sulit kalau memang nggak betul-betul kita kesadaran sejak muda kita memang hobi olahraga. Kebetulan ini kalau habis ada penyuluhan, wah lagi gencar-gencarnya olahraga, nah ini lambat laun berhenti, akhirnya ndak olahraga. Kalau solusi 1, 2, 3 ini ibu-ibu memang atau bapak bisa melaksanakan secara teratur, bagus, bisa mencegah kanker. Tapi kalau memang betul-betul kesulitan, apalagi zaman sekarang Bu ya, udah terkontaminasi dengan faktor lingkungan, makanan ataupun olahraga kita, pola kita hidup yang tidak sehat, ini bisa ibu ambil solusi yang terakhir, yaitu dengan cara imunoterapi kanker. Cara sehat untuk mencegah kanker selama 5 tahun. Ini identik dengan imunisasi. Kalau balita, imunisasi sejak balita fungsinya untuk mencegah selama seumur hidup. Tapi kalau imunoterapi ini sekali kita mengonsumsi, kita bisa mencegah kanker selama 5 tahun. Ada 2 jenis imunoterapi ini, ada yang sistem diinjek
sama yang oral atau seperti minum kapsul. Ya, Bu, ya. Untuk yang pertama yang injek, ini khususnya diperuntukkan untuk bagi yang penderita untuk mencegah kanker serviks untuk ibu-ibu yang di rahim. Dan khususnya kalau untuk yang diinjek ini diperuntukkan bagi ibu-ibu yang atau mbak-mbak yang masih gadis. Kalau yang mantan gadis kurang efektif, ya, kurang efektif sebetulnya. Dan ini pun hanya kisaran di rahim saja. Itu, dan biayanya sekitar 1.200.000 kali injek. Itu pun dibutuhkan sampai 3 kali injek selama 6 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, sama bulan ke-6. Dan yang terakhir yaitu imunoterapi secara oral yang dikeluarkan dari Yayasan Peduli Kanker Indonesia. Ini telah diteliti oleh pakar peneliti kita dari UGM. Jadi cara pengonsumsiannya harus rutin, tapi Bu, itu yang jadi masalah, yaitu rutin setiap hari selama 30 hari, diminum 1 hari sekali selama 30 hari, tidak boleh lupa. Ini fungsinya untuk mencegah kanker selama 5 tahun. Itu. Kalau lupa, ngulang ke hari pertama. Dari sini ada yang ditanyakan, Ibu? Ngerti semua? Bingung? Atau gimana? Monggo, kalau saya tidak bisa jawab nanti dibantu dengan rekan saya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri dan nanti ada tambahan pemeriksaan? Monggo Bu, jangan takut-takut, mumpung lagi ada. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Imunoterapi ini Bu ya, fungsi awalnya memang untuk pencegahan kanker. Tapi kalau sudah ada stadium atau sudah terindikasi ada kanker, ini bisa, tapi dosisnya lain, dosis pengobatan. Ya, khususnya untuk kanker yang masih stadium awal di bawah 2, ini masih bisa disembuhkan. Jadi dokter-dokter yang ada di Surabaya sekarang ini kalau menemui pasiennya masih dalam stadium awal, ini beliaunya sudah tidak mengarahkan ke operasi, jadi diarahkan untuk mengonsumsi imunoterapi. Banyak sekali penderita sembuh tanpa melalui operasi. Biasanya kalau ibunya sudah terindikasi kena sel kanker itu sudah pikirannya sudah stres, pikirannya sudah kematian, biaya dan lain-lain. Seperti itu Bu. Jadi kalau sudah ada benjolan yang tadi dijelaskan Pak Dedi, itu sudah awal mulai adanya sel kanker. Itu dosisnya dosis pengobatan tidak 1 kali 1 tetapi 3 kali 1 selama 1 bulan, dan nanti disesuaikan dengan tingkat penderitaan kesakitannya. Ada lagi yang tanya-tanya? Itu Bu, bisa untuk digunakan untuk menyembuhkan. Ada lagi? Itu dosis untuk pengobatan. Untuk pencegahan 1 kali 1. Tentunya minimal ibunya kan cek. Kalau sudah ada pemeriksaan laborat, sudah terindikasi ada sel kanker biasanya stadium berapa, itu baru ibu bisa. Atau yang tadi dijelaskan oleh Pak Dedi, paling tidak gejala-gejala awalnya itu ibu sudah rasakan. Sudah mulai munculnya benjolan, seperti itu, atau mungkin udah mulai menstruasinya gimana gitu, sudah mulai ada tanda-tandanya, itu sudah mulai ada gejala dari sel kanker. Pap smear itu hanya pemeriksaan Bu. Itu pemeriksaan itu hanya mengecek rahim kita itu bagus apa enggak. Itu ya. Kalau memang menjaga hasilnya bagus apa enggak, dicek, enggak apa-apa. Hanya pemeriksaan aja itu Bu. Murah kok Bu, di rumah sakit murah. Kalau pap smear murah, cuma sekitar, atau di puskesmas cuma sekitar 60.000. Kalau memang yang di rumah sakit khusus yang bagian onkologi
itu memang harganya agak mahal, tapi memang pemeriksaan lebih akurat, lebih lengkap, sekitar antara 400 sampai 500 ribu di bagian onkologi. Ada lagi yang tanya Bu? Ya. Kalau stadium 4 kita sudah angkat tangan Bu. Kalau stadium masih mungkin kan bisa. Kena bisa. Ini Bu, kalau pasca operasi kita memang sudah stadium lanjut Bu ya, sudah divonis operasi, oke, ibunya lakukan operasi. Setelah itu operasi ini hanya mengambil buahnya saja, bukan akarnya Bu. Jadi kemungkinan biasanya ibunya yang terkena kanker yang di misalnya payudara Bu ya, sebelah kanan, kok muncul lagi Pak sebelah kiri. Ini akibat dari sel kanker yang tidak tuntas di pasca kemoterapi tadi. Dan biasanya Bu ya, kemoterapi ini justru sebetulnya memburu sel kanker yang ada di tubuh. Tapi namanya penyinaran, kemo kan penyinaran Bu ya. Penyinaran ini efeknya dari sel-sel tubuh kita yang sehat justru ikut terserang. Makanya banyak sekali orang yang pasca operasi setelah kemo, banyak sekali yang kebanyakan meninggal justru dari kemoterapinya ini. Karena efek dari kemoterapi ini, maaf ya, justru menyerang organ yang lain. Itu. Jadi kalau memang sudah pasca operasi, disarankan untuk mengkonsumsi imunoterapi ini dosis pengobatan untuk mengkikiskan sel kanker yang ada. Itu. Betul. Apalagi kalau setelah operasi pola makanan kita sudah ceroboh lagi, itu justru malah lebih mempercepat tumbuhnya kanker lagi. Itu. Sudah. Kemudian efek dari imunoterapi ini Bu, selain untuk pencegahan kanker, juga untuk mengatasi tensi yang tinggi, atau asam urat, kolesterol, atau haid yang bermasalah, atau keputihan, atau sakit mah, bisa sekaligus untuk mengobati. Dan jangan takut nanti selama mengkonsumsi imunoterapi ini, selama mengkonsumsi, kalau berbarengan khususnya ibu-ibu yang lagi haid, jangan takut nanti keluarnya lebih banyak kalau di dinding rahimnya ibu bermasalah. Oh iya, tadi belum saya jelas. Terima kasih Pak. Ya, untuk sementara ini kalau memang ibu-ibu bapak berminat mengambil imunoterapi di Surabaya, ada di Rumah Sakit Darstomo di Gramerta, atau Rumah Sakit Darmo, Rumah Sakit RKZ atau RSAL. Ini atas resep Dr. Joni Wahyuati SPBS, spesialis bedah saraf. Harganya kalau di Brain Clinic Jalan Sulawesi, ini resep Dr. Hafid. Harganya sekitar 200.000. Satu botol isi 50. Iya. Untuk 1 bulan. Iya, 1 bulan. 50, yang 20 untuk cadangan kalau ibu bapaknya lupa. Sebab konsumsi 30 ini jangan sampai lupa, jangan sampai putus. Kalau ibunya minum di hari ke-5, ke-6-nya lupa, hari ke-7-nya ngulang ke hari pertama. Kalau lupanya sudah di atas hari ke-20, asal lupanya nggak sampai 1 hari, lebih dari 1 hari, diteruskan saja. Ya, kalau gini, kalau memang di rumah sakit yang di rujukan tadi harus melalui resep pemeriksaan, melalui pemeriksaan dulu. Tapi kalau memang betul-betul bapak-bapak ibu-ibu berkeinginan untuk mengkonsumsi ini, kami setiap kali mengadakan penyuluhan kami bawa. Ya, kami bawa, tapi terbatas, tidak mencukupi semua ini. Dan kebetulan kami ada subsidi atau kerjasama dari pemerintah. Jadi ada subsidi, jadi ada bantuan subsidi dari pemerintah sebesar 50%. Jadi tinggal 100.000. Jadi tinggal jalannya dengan 100.000, ibunya bisa mencegah kanker selama 5 tahun tanpa repot-repot terlalu ekstrim menjaga pola makanan, terlalu begini enggak.
Cukup kalau ibunya memang udah ada asam urat, kolesterol, tadi dihabiskan tidak apa-apa, karena bahannya ini bahan herbal, bukan dari bahan kimia. Terus terang. Gitu. Tapi kalau memang bapak ingin mengambil dari kami sudah menyediakan daftar pom subsidi yang kami bawa. Nanti ibunya atau bapaknya tolong isi daftar nama, usia, nomor telepon, dan paraf di samping sebagai bukti bahwa ibunya benar-benar berhak mendapatkan subsidi karena sudah ada penyuluhan dari kami. Jadi imunoterapi yang bapak ambil ini adalah tindak lanjut dari penyuluhan kami yang diberikan pada bapak-bapak. Seperti itu. Jadi intinya kami penjelasan ke kankernya tadi. Ini adalah tindak lanjut untuk mencegah kanker tadi. Ya. Pagi, siang, sore boleh, tapi kalau bisa dianjurkan setelah makan menjelang tidur malam. Ya. Efek sampingannya seperti saya jelaskan tadi. Justru penyembuhan. Kalau biasanya kalau tensi rendah atau tensinya terlalu tinggi, minum ini pasti geliyang. Geliyangnya itu posisi dinormalkan. Setelah mengonsumsi 1 minggu atau berapa hari dia pulih. Iya, efek pertama seperti itu. Makanya kita anjurkan untuk mengonsumsi menjelang tidur malam. Iya. Ya, gitu. Oh, enggak. Karena bahannya herbal. Ini efek sampingnya ini untuk mengatasi asam urat, kolesterol, tensi yang bermasalah, haid yang bermasalah atau keputihan atau sakit mah. Banyak sekali audien kami atau pasien kami telepon balik dari kami laporan, Pak ini asam urat saya sembuh, ini ada tetangga saya yang mau ambil. Jadi ngambilnya bukan karena kena kanker, tapi dia mengobati khusus untuk mengobati asam urat. Iya. Iya, 5 tahun setelah proses penyembuhan itu dinyatakan baik, bagus, baru 5 tahun. Ini kenapa? Kalau tidak sembuh. Gini Bu ya, obat atau apapun ya Bu ya, yang sifatnya untuk penyembuhan, ini hanya membantu kita untuk penyembuhan asam urat, kolesterol, dan selanjutnya pola makanan kita harus kita jaga sendiri. Tidak ada Bu, kita minum 1 kali seumur hidup kita tidak kena asam urat, tidak ada ceritanya. Nah, iya betul. Ingin sembuh kolesterolnya tapi bebeknya genter tiap hari, ya kalah obatnya tetap ya. Betul. Ya itu memang fungsi dulu, memang penyembuhan yang belum menemukan bahan-bahan herbal yang sebetulnya kaya Indonesia ini Pak. Tapi memang dari produk barat tidak menemukan hal yang demikian. Dia menemukan cuma teknologinya. Teknologi yang kita ambil ini justru tadi yang saya jelaskan, radiasinya ini. Kemoterapi kan penyinaran, fungsinya untuk menelusuri sel-sel kanker yang masih tersisa. Padahal orang yang sudah terkena stadium lanjut, ini sirkulasi darah semua seluruh tubuh ini sudah ada sel kankernya. Jadi nggak mungkin kita dikemo seluruh tubuh, ya gitu koib nanti hasilnya. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi hanya tindak lanjut aja. Karena kebanyakan dari sekarang ini dokter-dokter yang ada di Surabaya setelah melakukan operasi dia menyarankan untuk imunoterapi ini langsung. Seperti itu. Itu Pak. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Botol. Iya. Boleh, bagus, nggak apa-apa. Bahannya herbal Bu. Karena kalau diminum secara keseluruhan, ya sudah di efek untuk penyembuhan asam urat, kolesterol, tapi tetap dijaga pola makanan tadi. Nanti dari sini ada pemeriksaan.
ibu bapaknya dapat POM satuan masing-masing seperti ini, antara sehat dan tidak. Ini saya beri solusi pola makanan yang sehat, Pak. Tolong ditampilkan solusinya. Ini tensi itu pantangannya apa, anjurannya apa, kolesterol pantangannya apa, anjurannya apa. Sebetulnya kalau kita ingin sehat, pola makanan yang ada di sini coba kita lakukan, itu sudah bisa mengobati. Ya, ada semua, nanti nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot. Ya, seperti ini. Gitu. Nanti setelah ini ada pemeriksaan. Kami minta Bapak Pendeta ada salah satu atau dua orang untuk membantu kami untuk mengordinir yang masalah pembelian obat. Bisa, Pak? Soalnya nanti biar pemeriksaannya nanti nggak terlalu lama, biar nanti kami pulangnya nggak terlalu malam. Gitu. Jadi tolong kami dibantu satu atau dua orang. Kenapa, Bu? Sudah, Bu? Dari sini ada yang ditanyakan? Ayah? Ada lagi? Sudah ada? Ya, terima kasih, Bu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan yang diberikan kepada kami, bisa hadir di sini untuk memberikan sedikit wacana kepada ibu-ibu atau wawasan mengenai kanker. Ya, paling tidak minimal mudah-mudahan ilmu yang kami dapat ini atau kami berikan pada ibu-ibu bisa bermanfaat minimal pada keluarga ibu-ibu. Tapi kalau umpama ibu ingin memberikan, saya ingin getok tularkan ke tetangga atau perkumpulan yang lain, monggo silakan.